jumpa lagi dengan Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua, Dewa Xiuyan, part 8. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Dalam kehampaan, hanya ada satu orang dan 4 binatang buas saat ini. Dan pertempuran sengit pecah dengan ribuan pasukan Taisu. Sosok besar Su Ikun bahkan lebih panik di medan perang dalam kehampaan. Dan ribuan orang tampak seperti semut di depan tubuhnya yang besar. Yang terakhir membuka mulutnya yang besar. Dan detik berikutnya, sebuah kekuatan hisab besar datang dari jurang, seperti lubang hitam yang menelan ribuan orang Taisu. Bahkan, termasuk Xiuyan dan Jiuying, semuanya ditelan oleh Su Ikun. Hanya suara teredam yang terdengar di bawah hisapan Su Ikun. Yang kemudian Su Ikun menutup mulutnya yang besar setelah menelan semua orang. Kemudian saya melihat cahaya berkelip-kelip di dalam tubuh besar Su Ikun yang menunjukkan bahwa pertempuran tidak berakhir karena ini. Dan semua orang terus bertarung di tubuh Su Ikun. Hanya saja karena di dalam tubuh Su Ikun tidak diketahui bagaimana keadaannya saat ini. Itu hanya cabang dari garis keturunan Dewa Taisu. Tekan itu. Suyo memberi perintah. Dan 6 Dewa Taisu yang ditinggalkannya memancarkan tekanan garis keturunan yang kuat saat ini. Dan langsung menyerangnya. Yang membuat Su Ikun tertindas saat ini. Kemudian Su Ikun benar-benar dipukul dengan keras. Dan pada saat berikutnya, dia meraung. Dan dia melihat bahwa Su Ikun dibungkus dengan berbagai cairan dan tulang belulang dan dimuntahkan dari mulut besarnya. Tentu saja, ribuan orang Taisu termasuk Xiuyan, Jiuying, dan yang lainnya disertai dengan muntahan tak dikenal ini yang dimuntahkan dengan cairan perut Su Ikun. Cairan lengket sangat korosif dan baju besi dewa palsu pada ribuan orang Taisu semuanya bersinar dengan asap putih. Jelas, cairan perut Su Ikun juga cukup korosif pada baju besi dewa palsu. Jiuying dan naga raksasa skala darah binatang iblis semuanya mengutuk seketika. Meskipun kekuatan fisik mereka sangat kuat dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan, tetapi ketika cairan hijau lengket ini ada di tubuh mereka, itu benar-benar menjijikkan. Adapun Xiuyan, setelah memasukinya, api di tubuhnya tidak pernah padam. Jadi dia tidak terkontaminasi oleh cairan perut menjijikkan Su Ikun. Senior Su Ikun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi jangan lakukan itu lagi lain kali, oke? Xiuyan tersenyum pahit pada Su Ikun saat ini. Yang terakhir juga mengeluarkan rengekan yang menyatakan bahwa dia juga sangat sedih. Lupakan saja, jangan salahkan dia. Jika tidak, apalagi yang bisa saya lakukan? Jiuying menjelaskan bahwa pertempuran antara kedua belah pihak belum berakhir. Namun setelah semua orang dimuntahkan, pertempuran dimulai lagi. Tetapi mereka semua bertarung secara individu. Dan mereka harus bisa melewatinya. Mereka bukan anggota tim yang tak kenal takut. Mereka juga tidak tahu keterampilan bertarung tim. Dan mereka bekerja sama satu sama lain untuk bertarung. Oleh karena itu, mereka menjelaskan bahwa mereka menghadapi sejumlah besar musuh dan bersikeras mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri. Serangan Taisu juga sangat cepat saat ini. Tentu saja,
Xiaoyan juga tidak terkecuali dalam hal kecepatan. Karena dalam hal keunggulan numerik mutlak, kecuali jika kekuatan tempur benar-benar dihancurkan, itu akan sangat sulit untuk dipecahkan. Dalam hal momentum, ia memiliki sedikit keuntungan. Tetapi dalam pertempuran saat ini, jelas bahwa semua pertemuan ketika masalah datang. Kecuali untuk Xiaoyan, Jiu Ying dan 3 binatang lainnya semuanya tertahan oleh rantai besi hitam dari banyak pembangkit tenaga listrik Taisu. Meskipun mereka semua berjuang dengan liar, situasinya belum mati. Hanya saja, ribuan dari mereka yang terlalu ilusi dan kuat, semuanya memiliki kekuatan abadi yang cukup kuat. Dan Xiaoyan bahkan lebih dirugikan saat ini. Ketika Su Yao melihat ini, bahkan jika dia mencibir, dia segera memberi perintah. Aku akan merobek semuanya. Adapun Su Yao, dia tidak pernah mengambil tindakan secara pribadi sebagai pemimpin di sini, kecuali situasinya terancam. Pemimpin tim umumnya tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah. Melihat Xiaoyan dan kerumunan yang telah jatuh ke dalam kerugian, ribuan Taisu dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Saya ingin mengembalikan arogansi Xiaoyan kepadanya dengan cara yang kejam. Kesembilan bayi yang ditahan, semuanya melilit tubuh mereka dengan rantai besi hitam. Jumlah rantai besi terus meningkat, dan itu juga mengandung kekuatan abadi. Ketika semua kekuatannya berkumpul, kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini, permaisuri menoleh ke arah Su Hao, dan permaisuri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Su Hao segera mengerti dan menjelaskan. Jenderal Istana Dewa Berburu akan mematuhi perintah Anda, dan akan berusaha keras membunuh kerumunan orang-orang Taisu ini. Su Hao yang berada di atas binatang terbang raksasa segera berteriak. Bukan karena dia takut pada permaisuri, tetapi dalam situasi ini, itu sebenarnya lebih berbahaya bagi kelangsungan Istana Dewa Berburu miliknya. Jika permaisuri akan mundur, itu tidak bisa lebih sederhana. Maka ujung tombak Taisu pasti akan menunjuk mereka lagi. Belum lagi, meskipun hanya ada 6 kepala yang tersisa, kecanduan Dewa Taisu sulit dipecahkan. Pada saat ini, kekuatan cahaya mereka secara bertahap melemah, termasuk para Dewa Taisu yang berhadapan dengan formasi awan pengubah langit. Dan tabrakan cahaya seperti itu akan menghabiskan banyak energi. Dan konfrontasi semacam ini hampir dipertahankan dalam sebatang dupa. Sinar di kedua belah pihak mulai redup saat ini. Dan tidak perlu banyak waktu untuk memperkirakan bahwa keduanya akan menghilang. Sejauh menyangkut perlindungan formasi awan pengubah langit, jelas bahwa kedua dewa Taisu tidak dapat sepenuhnya menekan mereka. Setelah semua ratusan ribu orang di Istana Dewa Berburu menerima perintah dari leluhur, mereka semua menyapu dari belakang formasi awan pengubah langit. Dan sebuah sosok perkasa meraung dari sisi yang jauh dan segera berpartisipasi dalam pertempuran saat ini. Namun, permaisuri tidak memalingkan muka dari Su Hao. Yang terakhir tidak tahu apa yang dimaksud permaisuri dan segera melipat tinju dan tangannya. Itu hanya 2 klon, karena dewa yang asli tidak punya nyali untuk datang ke sini. Jika kamu ingin mempertahankan bawahanmu, kamu harus melakukannya sendiri.
suara permaisuri keluar perlahan. Dan permaisuri tidak lagi memiliki senyum di wajahnya saat ini. Meskipun dia masih terlihat lembut, tetapi Suho masih bisa merasakan dinginnya kata-kata permaisuri saat mendengarnya. Suho tersenyum masam saat ini dan segera mengangguk. Ini adalah kesempatan yang telah diberikan kepadanya oleh permaisuri. Jika permaisuri tidak mengendalikan formasi awan pengubah langit, saya khawatir ratusan ribu orang dari Istana Dewa Berburu semua akan binasa dalam tembakan cahaya kecanduan Dewa Taisu. Setelah Suho sedikit mengepalkan tangan dan tinjunya, kedua klon menyapu di saat berikutnya. Matanya selalu tertuju pada Xiaoyan saat ini. Karena klon Yonghei-nya diambil oleh Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah melihat bahwa Xiaoyan menggunakan avatarnya saat ini. Tapi sekarang bukan waktunya bagi Suho untuk memikirkan klonnya sendiri. Mari kita pikirkan bagaimana menjaga Istana Dewa Berburu terlebih dahulu. Dan lebih banyak lagi yang harus dipikirkan, bagaimana menyelesaikan Taisu. Karena Suho ini juga mengerti bahwa Taisu adalah duri nyata di dunia nyata Xuan Yin. Dan pertempuran ini telah memprovokasi Taisu. Begitu yang terakhir bereaksi, dia pasti tidak akan melepaskan Istana Dewa Berburu. Bahkan jika kita bisa keluar dengan lancar hari ini, jika Taisu tidak dapat diselesaikan, maka Istana Dewa Berburu mungkin tidak akan ada lagi. Jika Anda ingin mempertahankan kekuatan Istana Dewa Berburu, Anda hanya dapat membubarkan kekuatan untuk sementara. Dan ini adalah satu-satunya jalan bagi Istana Dewa Berburu untuk bertahan. Adapun Suho, dia tidak pernah membayangkan bahwa Taisu begitu kuat.